Inilah special report Berita Satu. Pemirsa, pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja untuk memutus mata rantai virus corona. Untuk mengetahui salah satu kesuksesan masyarakat mengelola RT RW mandiri dalam pencegahan corona, kita langsung bergabung bersama Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, serta informasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Sri Haryanto. Hampir sekitar 4.556 desa. Dan ini mungkin masih hanya sekitar 6%, tetapi terus kita pantau supaya relawan desa terus bisa melakukan tindakan dengan baik. Relawan desa itu punya tugas yang sangat mulia karena dia adalah melindungi masyarakat dan pemerintah desa. Dalam hal ini adalah kepala dusun, RT, RW menjadi kunci, dia harus tunduk dan patuh kepada apa yang diamanatkan dari pemerintah yang diterjemahkan oleh kepala desa. Jadi kepala desa sebagai ketua relawan desa lawan COVID dan wakilnya adalah ketua BPD, sehingga di dalam hal-hal perubahan di dalam anggaran akan lebih memudahkan karena itu akan menjadi kunci di dalam pembiayaan atau sistem anggaran yang ada di desa. Dan perlu kita ketahui bahwa relawan desa mempunyai tugas-tugas, diantaranya adalah dia harus mulai mengerjakan apa sesuai dengan prinsip kerja relawan desa. Jadi prinsipnya adalah melaksanakan kegiatan aktivitasnya dengan prinsip gotong royong. Jadi harus melibatkan semua pihak terkait dengan masyarakat itu sendiri. Jadi mulai dari kepala desa, aparat desa, lalu masyarakat yang ada di desa, semua adalah melakukan kegiatan gotong royong. Nah, berikutnya apa sebenarnya tugasnya? Jadi tugas dari protokol penanganan desa lawan COVID, yang pertama harus bisa bekerja sama dengan rumah sakit. Karena kita berhadapan dengan virus yang semakin menyebar sehingga itu menjadi kunci. Lalu kerjasama dengan puskesmas, sekali lagi ini adalah darurat tentang kesehatan masyarakat. Yang berikutnya menempatkan OPD ke ruang isolasi. Nanti masyarakat harus bersama relawan mulai membentuk mendata. Nanti kita akan ceritakan beberapa best practices yang dilakukan oleh teman-teman relawan desa yang ada di desa. Yang berikutnya menyiapkan logistik. Ini penting sekali bagi OPD selama diisolasi. Nah, ini karena dampaknya semakin luas sehingga logistik tidak hanya diberikan kepada isolasi, tetapi juga kaitannya dengan nanti bagaimana menyiapkan masyarakat yang terdampak secara sosial dan ekonomi. Karena juga banyak yang terkait dengan dampak ekonominya. Mereka terputus pekerjaannya karena dia harus di rumah, dia terbatas ruang lingkup di dalam bekerja. Beberapa pekerja-pekerja yang ada di luar, tukang dan sebagainya, itu menjadi atau ojek, online dan sebagainya, mereka menjadi berkurang penghasilannya sehingga ini membutuhkan bagaimana kita menangani yang ada di desa katanya dengan mitigasi ekonomi. Yang berikutnya adalah melaporkan untuk yang PDP ke puskesmas atau ke rumah sakit yang ada di daerah gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah juga menghubungkan petugas medis gugus tugas. Karena relawan desa harus dia taat kepada protokol yang kaitannya dengan kebijakan-kebijakan di gugus tugas yang ada di kabupaten gitu ya. Jadi itu menjadi kunci berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kami akan mengulas beberapa peran khas kepala dusun, ketua RW dan RT. Jadi ini adalah real yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan itu. Jadi bagaimana mereka mensikapi apa yang terjadi di desa. Nah, kunci yang pertama adalah mengelola arus data dan informasi. Jadi semua harus terdata, pemetaan data klinis dan dampak ekonominya harus jelas. Karena kita menangani sekaligus ini, menangani tentang bagaimana menjaga kualitas hidup kaitannya dengan kesehatan, yang berikutnya juga tentang ekonomi. Nah, yang berikutnya itu adalah mengelola kendali informasi. Jangan sampai nanti masyarakat menjadi cemas karena informasi-informasi yang tidak jelas. Harus bisa menjelaskan dengan baik bahwa penularan dan sebagainya, pencegahan itu harus jelas kepada masyarakat. Yang berikutnya adalah mengambil inisiatif. Ini penting, mengambil inisiatif yang mitigasi dampak sosial dan dampak ekonomi sekaligus.
Jadi bagaimana kalau misalnya dampak sosialnya kegiatan kondisi darurat yang tidak bisa dilakukan, contohnya misalnya keagamaan, kebudayaan, mereka harus memberikan informasi. Jangan sampai nanti terjadi kerumunan, dia harus taat kepada anjuran pemerintah, taat anjuran kepada MUI dan sebagainya. Lalu kegiatan-kegiatan masyarakat yang terdampak ekonomi, yang tadi karena sudah terputus pekerjaannya, bahkan dari luar daerah yang sudah masuk ke desa dan sebagainya, harus mulai didata, karena mereka tetap akan punya bagian nanti dari jaring pengaman sosial. Yang berikutnya adalah desa harus memulai membuat peranata sosial baru. Apa yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa, agar tidak memunculkan konflik sosial. Contohnya aturan baru dalam menerima tamu, dalam pemakaman, termasuk kegiatan-kegiatan keamanan lingkungan. Itu diatur oleh kepala desa, diputuskan dalam peraturan desa. Sehingga tidak terjadi lagi penolakan-penolakan terhadap misalnya pemakaman dan sebagainya. Mereka diberikan pengertian tentang hal itu. Jadi ini penting supaya tidak terjadi dampak yang sifatnya adalah psikologis, sehingga mereka menjadi ketakutan, menjadi panik dan sebagainya. Dan di dalam peran khas kepala dusun, ketua RW, RT, dan kepala desa sendiri adalah bagaimana mengkomunikasikan tentang hal itu day by day, real time. Jadi dia harus ada misalnya membuat WA group, mungkin ada yang membuat websitenya dan sebagainya, supaya mereka bisa mengetahui informasi-informasi yang dilakukan oleh desa. Oke. Nah, ini beberapa contoh yang sebenarnya kita ingin melihat kalau misalnya kita mendata tentang dampak sosial tentang kesehatan masyarakat. Jadi di desa itu sudah harus memulai bagaimana mendeteksi gejala kesehatan. Kita berikan beberapa form yang diberikan kepada relawan desa, lawan COVID-19. Itu adalah misalnya masyarakat itu demam, batuk, sakit tenggorokan, flu, pilek, sakit kepala, sesak napas, suhu badan, dan lain-lain. Dan itu langsung nanti ditandatangani oleh relawan dari desa itu. Jadi ada beberapa data yang memang disiapkan khusus untuk kesehatan itu. Nah, selain itu juga ini adalah cara memudahkan bagaimana kita menilai risiko pribadi terhadap COVID-19. Jadi ada 21 pertanyaan yang nanti bisa mewakili ketika kita mendeteksi di dalam kesehatan masyarakat. Jadi kalau kita golongkan itu adalah potensi tertular di luar rumah. Jadi ada di luar rumah, ada di dalam rumah, dan bagaimana dia menyiapkan daya tahan tubuh atau imunisasi. Jadi imunitasnya mereka itu bagaimana? Itu juga dideteksi melalui pertanyaan-pertanyaan, tetapi semua pertanyaan katanya dengan tidak. Jadi misalnya gini, potensi yang tertular di luar rumah gitu. Misalnya masyarakat akan semua yang mengisi ini, saya pergi ke rumah. Dia pergi atau tidak, ya atau tidak gitu. Saya menggunakan transportasi, saya tidak menggunakan masker dan sebagainya sampai rinci. Itu sampai 21 pertanyaan. Lalu pertanyaan misalnya katanya dengan potensi tertular di dalam rumah. Contohnya misalnya saya tidak pasang hand sanitizer di depan rumah, tidak ada sabun. Nah itu berarti nanti jawabannya adalah iya gitu. Lalu saya tidak mencuci tangan, saya tidak menyediakan tisu basah, masker dan sebagainya, saya tidak segera merendam baju dan celana yang dipakai ketika keluar rumah. Saya tidak segera mandi keramas setelah tiba di rumah. Saya tidak mensosialisasi checklist gitu ya, kaitannya dengan penilaian risiko pribadi misalnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan mempermudah bagi relawan desa tanggap COVID-19 ini untuk menilai. Jadi nanti jawaban-jawaban mana yang paling banyak gitu. Daya tahan tubuh misalnya ada pertanyaan, saya dalam sehari tidak kena sinar matahari minimal 15 menit misalnya. Itu berarti dia tidak berjemur kan begitu. Jadi saya tidak jalan kaki olahraga. Saya jarang mengonsumsi vitamin C atau E gitu.
dan E maksud saya. Jadi lalu usia saya di atas 60 tahun. Nah, itu semua didata. Ada 21 pertanyaan dan itu nanti bisa diterapkan oleh teman-teman relawan desa. Lalu kita lihat nilai-nilainya gitu. Jadi kalau misalnya ada nilai yang iya-nya itu 7, berarti banyak tidaknya. Oh, berarti dia risiko rendah gitu. Dan sebagainya sampai kepada kalau semua nilainya yaitu 21 berarti risiko tinggi. Ini di kesehatan. Ini adalah dampak sosial yang perlu disiapkan sehingga nanti desa dan relawan desa itu semakin tahu sebenarnya posisi karena ini diisi oleh masing-masing dari masyarakat. Berikutnya, kita belajar dari pengalaman yang dilakukan oleh desa di Pangungharjo, Bantul, Yogyakarta. Jadi mereka sudah melakukan kegiatan ini. Kuncinya sebenarnya dia menggunakan istilah merawat desa dengan semangat gotong royong. Jadi semangat untuk merawat. Kalau merawat berarti mereka harus memperhatikan toleransi, komitmen semua masyarakat yang ada di desa itu, desa Pangungharjo. Ada dua hal yaitu sosial dengan ekonomi. Ini adalah keterlibatan semua pihak. Lalu mereka bisa tahu berapa jumlah yang melapor. Ternyata ada 6.827 orang yang melapor. Ada langsung tahu 4.650 orang dalam kondisi sehat, gitu. 700 orang non indikasi, ini belum teridentifikasi, gitu. Itu perlu dicari, kayak gitu. Lalu ada 3 orang ODP pernah kontak dengan positif COVID-19. Dia mengaku, gitu. Oh, saya pernah terjadi kontak dengan penderita, gitu misalnya, gitu. Lalu 17 orang ODP pernah kontak dengan positif disertai dengan gejala. Ada gejala-gejalanya. 35 orang ODP dan pernah kontak dengan positif COVID-19 dengan gejala sakit. Jadi semua data itu memang harus ada kejujuran yang ada di masyarakat sehingga nanti akan memudahkan. Jadi ada faktor kejujuran, ada faktor taat, komitmen. Itu akan semakin cepat bisa membatasi bagaimana ruang lingkup penyebaran COVID-19 itu yang ada di desa. Jadi semua sekarang garda yang paling depan adalah di desa, karena desa cakupannya sangat luas sekali. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi selain itu adalah bagaimana kita menangani mitigasi tentang ekonomi. Jadi ini juga harus dilakukan oleh desa, menyiapkan logistik tentang ekonomi ini katanya dengan bagaimana masyarakat yang sudah terdampak karena tidak bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan aktivitas secara normal. Mereka juga lihat, jadi kalau misalnya masyarakat tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan yang terdampak langsung COVID-19 dan dia tidak punya penghasilan sebanyak-banyaknya 1 juta, lalu dia juga tidak ada jaminan sosial. Lalu ini dikategorikan apa? Desa membuat kesepakatan, oh ini adalah sangat rentan, gitu. Lalu yang berikutnya, yang rentan kayak apa? Yang rentan itu ya dia memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan sebanyak-banyaknya 2 juta per bulan. Dia mempunyai asuransi dan dia mempunyai cadangan ekonomi, tetapi tidak panjang, hanya sampai Maret kira-kira kalau dijumlah hanya sekitar 2 juta sampai 5 juta. Oh ini rentan, karena nanti begitu sampai pada posisi cadangan ekonominya habis, mereka akan menjadi sangat rentan, kan begitu. Itu harus dijaga. Lalu yang berikutnya cukup rentan. Bagaimana cukup rentan? Berarti dia mempunyai penghasilan sekurang-kurangnya 2 juta per bulan. Lalu memiliki asuransi dan memiliki cadangan kurang lebih sampai akhir bulan ini adalah sekitar 5 juta. Jadi mereka masih punya. Ini cukup rentan. Jadi hal-hal ini selalu dilakukan. Mudah-mudahan itu bisa membuat bagaimana penanganan ekonomi kepada masyarakat yang ada di desa. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi ini beberapa contoh yang di dalam desa itu sendiri sebenarnya juga melakukan bagaimana membuat bantuan kepada mereka, bantuan kepada masyarakat yang terdampak tadi. Mereka atur sesuai waktunya, mereka atur sesuai dengan kondisinya. Ada sangat rentan, cukup rentan. Bagaimana kalau misalnya sangat rentan?
lalu tidak dapat PKH gitu, itu berarti nanti kasih paket 5 paket gitu kan. Lalu sangat rentan tapi dapat PKH, dikasih 3 paket. Rentan tidak dapat PKH, dia rentan, 4 paket. Dan seterusnya, dan itu disepakati oleh desa. Nah, satu desa paket yang dilakukan oleh Pak Gungharjo itu cukup lumayan karena bisa memberikan kontribusi terutama di dalam penanganan untuk secara jangka pendek. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimanapun persiapan yang ada di desa adalah membutuhkan kontribusi dan kebijakan dilakukan oleh pemerintah daerah, bupati dan gubernur. Desa menggunakan dana desa digunakan untuk kegiatan-kegiatan padat karya, digunakan untuk pencegahan COVID sekaligus logistik dan sebagainya. Sehingga dalam kesempatan yang baik ini kami menghimbau kepada bupati, para gubernur, Bapak Ibu semuanya, mohon untuk bisa memberikan fasilitasi terhadap bagaimana mempercepat di dalam proses perubahan APBDes yang tidak menyalahi di dalam peraturan perundang-undangan dan memberikan fasilitasi percepatan di dalam penyaluran dan pencairan dana desa. Sehingga apa yang dilakukan oleh relawan desa akan semakin baik, semakin lancar dan masyarakat semakin terlayani. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami banggakan dan sahabat desa di seluruh Indonesia, kami berpesan di dalam pencegahan ini, 1, jaga jarak aman 1 sampai 2 meter untuk menjaga kita semua. Yang kedua, beretika bersin, menutup dengan siku dalam. Yang ketiga adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang keempat adalah produktif di rumah, sekolah di rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah, dan banyak berdoa. Lakukan semua dengan disiplin, jadilah pahlawan. Lindungi diri, lindungi orang lain. Mari menangkan perang melawan COVID-19. Indonesia bisa, salam tangguh. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.